Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, sehat badan sehingga kita dapat mengikuti acara di ruang yang sederhana ini. Salawat iring salam tak lupa pula kita sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita kepada alam yang terang-terang. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bandar Baru yang telah berkenan hadir di acara hari ini. Penghormatan saya kepada Dewan Guru TU. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya sedikit menjelaskan kenapa saya berdiri di depan Bapak Ibu. Sebelumnya sudah mengimplementasikan hasil yang saya dapatkan dari Banda Aceh kepada peserta didik, dan untuk hari ini juga saya akan membagikan praktik baik apa yang sudah saya berikan kepada peserta didik. Kemudian kenapa? Ini kan BK. Pastikan ibu-ibu bertanya. Ini kan BK. Kenapa diimpaskan ke kami guru mata pelajaran? Apa kaitannya? Kan seperti itu. Jadi perlu kita ketahui, guru BK di sekolah dia tidak hanya bekerja sendiri, tetapi guru BK juga bekerja dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru wali untuk mencapai perkembangan pada si anak. Nanti akan kita bahas panjang lebar kenapa penting bagi Bapak Ibu pengimbasan atau praktik baik yang saya lakukan dan saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Nah, nama kegiatannya praktik baik implementasi jurus kenali potensi, jurus 1 kenali potensi, dan jurus 2 kelola emosi pada guru dan siswa SMP Negeri 4 Bandar Baru. Tujuannya, yang menjadi tujuan meningkatkan potensi profesional guru non BK. Yang non BK berarti selain dari saya ya, sebagai guru BK, dalam mengintegrasikan prinsip kompetensi sosial emosional yang disingkat dengan SEL dalam mata pelajaran, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan akademik dan kesejahteraan well-being secara holistik. Itu tujuannya. Nah, baiklah, sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, kita coba dulu melakukan bangun dulu semua supaya suasana biar tegang.
hari ini kita perkenalkan tentang 7 jurus hebat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa penugasannya dilakukan kepada guru mata pelajaran? Di sini yang pertama meningkatkan kolaborasi antar guru. Jika tidak ada kolaborasi, maka segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah tidak akan sepenuhnya berjalan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ini kan ada kolaborasinya, ada kerjasamanya, makanya kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, mewujudkan layanan BK yang menyeluruh. Layanan BK itu tidak hanya dilakukan oleh guru BK saja. Guru mata pelajaran, guru wali kelas juga melakukan layanan bimbingan positif kepada peserta didik. Karena jika hanya dikendalikan oleh guru BK, maka layanan BK kepada peserta didik tidak akan terpenuhi dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, mendukung pembentuk karakter siswa. Makanya perlu kita ketahui di sini dengan bersama guru BK kita dapat membentuk karakter pada peserta didik. Kemudian lagi meningkatkan aktivitas pelayanan BK, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan suportif, menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya kesejahteraan siswa, mendukung program sekolah yang berorientasi pada pengetahuan profil lulusan. Sekarang profil lulusannya ada berapa? 8. Ada 8. Maka dengan adanya kerjasama antara guru BK dengan guru mata pelajaran, capaian profil lulusan itu akan tercapai dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada slide-slide di layar. Ibu amati, kemudian Ibu tanya, Ibu pahami, kemudian ada tugas yang saya berikan dan saya juga memberikan pemahaman tentang. Nah, di sini kenapa jurus BK ini kita pelajari? Karena jurus BK hebat ini, 7 jurus BK hebat merupakan program atau materi pelatihan yang diluncurkan untuk memperkuat kompetensi guru, khususnya guru bimbingan konseling, dalam pendampingan peserta secara holistik. Bisa disebutkan secara holistik itu seperti apa? Saling berkaitan, saling terhubung. Saling terhubung antara elemen yang satu dengan elemen lainnya, saling berkaitan. Nah, ini 7 jurus yang kami pelajari kemarin di KDT yang dilaksanakan oleh Pendidikan. Modulnya ada 7 modul. Yang pertama, kenali potensi. Kenali potensi yang dibahas di situ tentang asesmen minat dan bakat. Kemudian kelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional, guru penggerak sudah tahu bukan? Sudah pernah mempelajari? Atau guru mapel yang lain sudah pernah belajar tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah PPG? Iya, di modul PPG juga sudah ada. Jadi tentang kelola emosi, pembelajaran sosial emosional itu memang bagi kita tidak asing lagi. Kemudian tumbuhkan resiliensi yang dinamakan dengan daya lenting. Daya lenting itu merupakan daya lenting bangkit dari sebuah kegagalan. Daya lenting ini berkaitan dengan pola pikir.
karena daya lenting dipengaruhi oleh pola pikir seseorang. Apa saja pola pikir yang sudah Bapak Ibu ketahui? Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Makanya daya lenting ini dipengaruhi oleh pola pikir seseorang. Kemudian jaga konsistensi yang kita pelajari di dalamnya kebiasaan berkesadaran penuh. Dan yang kelima, jalin koneksi, komunikasi empatik. Komunikasi yang terjadi antara siswa dan guru, antara guru dengan guru, kita merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Sebelumnya Ibu sudah pernah belajar tentang segitiga restitusi. Nah, di sini dalam modul ini kami juga membahas tentang segitiga restitusi. Yang kemudian bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Bapak Ibu kemarin sudah belajar dengan Bapak Oli Ikram tentang equity kolaboratif, ya. Equity kolaboratif itu juga berkaitan dengan bangun kolaborasi dengan semua pihak. Jadi di sini antara guru BK dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan guru wali harus ada kerjasama yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh, menata situasi. Kita sebagai stakeholder di sekolah harus mampu menata situasi sekolah supaya sekolahnya aman, bebas dari ancaman, bebas dari isu-isu yang tidak diinginkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang menggembirakan. Inilah 7 jurus yang kami pelajari kemarin pada AJET, hanya sekilas, dan yang saya fokuskan untuk saya implementasi di sekolah SMP Negeri 4 Bandar Baru hanya 2 jurus saja, yaitu jurus kenali potensi dan kelola emosi. Nah, kenali potensi bisa dibayangkan apa kira-kira? Ya, menggali bakat atau minat siswa. Dalam kenali potensi ini ada kecerdasan majemuk dan gaya belajar pada peserta ini. Nah, saya mau minta pendapat sama Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar yang ada di dalam slide? Bisa Bapak Ibu lihat? Itu termasuk literasi Bapak? Silakan Bapak. Oke, ya siap ya. Bagaimana pendapat Ibu? Ini ada seseorang. Bagaimana mereka cara memanjat pohon yang ada di belakang? Oke. Jadi ini ada gambar gajah, pinguin, monyet dan apa lagi itu? Ikan. Satu lagi ada kambing, keledai atau apa. Ini ada seseorang memberi arahan bagaimana memanjat pohon. Silakan di sini kan hewan di sini tidak semua bisa manjat pohon. Dia punya potensi beda-beda. Tidak mungkin kita manjat pohon sama ikan, tidak mungkin juga manjat pohon sama gajah. Jadi setiap makhluk ini punya kelebihan dan potensi masing-masing. Begitu, sekian. Ya, beri dulu kepada Pak Wendra.
Dari Maisel sini mungkin ada pendapat tentang gambar hidupnya. Sama seperti di atas. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Ulitra memang 100% sudah benar. Kita tidak bisa memberikan tugas kepada gajah untuk memanjat pohon karena setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Potensi yang mereka miliki berbeda-beda. Maka tugas yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik seperti itu juga. Jika si A kemampuannya seperti ini, maka si B juga tidak bisa kita ikuti kemampuan si A. Contohnya seperti apa, Bu Foni? Contoh seperti contoh ya anak murid kita misalnya si Afifah dengan si Zeulha. Si Afifah itu tipe anak yang cenderung pendiam, aktif ketika disuruh, mau belajar, punya semangat. Sementara Zeulha anaknya dia lebih ke kinestetik ya, suka berjalan, tidak suka belajar. Nah itu bisa kita contohkan. Kita maunya seperti saya guru matematika. Saya pengennya semua anak itu bisa, namun tidak semua anak itu menyukai matematika. Nah, seperti itu contohnya. Ya, benar sekali. Tapi walaupun gaya anak berbeda-beda, maka kita harus mencapai tujuan yang sama. Hanya saja cara mereka yang mereka lakukan berbeda. Luar biasa. Ternyata kan apa itu intelijensi dan kecerdasan. Yang pertama, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyaman. Kemudian gender menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Itu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia tidak satu, beragam. Ada 8 kecerdasan yang kita miliki. Namun tidak semua manusia memiliki kecerdasan yang sama. Kemudian mawas diri, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kemudian kecerdasan itu sering kita dengar pintar. Nah, bisa dilihat di gambar. Dari gambar ini Bapak bisa melihat kecerdasan yang mereka miliki berbeda-beda. Kalau Megawati kecerdasannya di bidang apa? Poli. Habibie teknologi. Yang mana mirip orangnya? Iya, dari gambar ini bisa kita lihat mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini kecerdasan verbal apa saja? Kalau kecerdasan verbal bisa kita lihat di situ membaca dan menulis untuk kesenangan, itu contohnya. Kemudian kecerdasan visual yang pertama kecerdasan visual, yang kedua kecerdasan verbal. Yang kalau verbal itu mudah mengingat
dengan informasi tertulis dan lisan. Kemudian kecerdasan interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik. Interpersonal, contohnya Bapak Uril dalam berkomunikasi dengan orang lain, dia mampu memberikan umpan balik kepada lawan bicara, memiliki rasa empati kepada lawan bicara, sehingga lawan bicaranya merasa nyaman. Ada nggak kalau seperti itu? Ya, ada ya. Kemudian cerdas intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Kita tahu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa. Kita sadar, saya mampu berbicara di depan. Itu kecerdasan yang kita miliki. Kita mampu menilai diri sendiri. Kemudian kecerdasan kinestetik, tampil dalam menari dan olahraga. Itu kecerdasan kinestetik. Dia mampu menggerakkan diri, mempraktekkan segala sesuatu. Kemudian kecerdasan naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Itu kecerdasan natural. Kemudian kecerdasan logis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Dan kecerdasan lagi, kecerdasan peka terhadap musik, nada, dan ritme. Nah, di sini saya mau tanya, kenapa kita penting belajar ini? Apa hubungannya dengan kita? Bisa Ibu tanggapi? Baik, mungkin dengan kita belajar ini, jadi kita juga bisa mengetahui kecerdasan apa saja yang kita miliki. Dari yang kita sudah belajar ini, nanti kita jadi tahu, oh saya ternyata punya kemampuan dalam cerdas interpersonal atau dalam public speaking kita. Mungkin ada yang lebih kekurangan atau nanti bisa kita tingkatkan lagi untuk mengasahnya. Kemudian dengan mempelajari ini, mungkin nanti kita juga bisa mengetahui bakat-bakat yang terpendam yang selama ini belum kita sadari mungkin. Jadi dengan kita mempelajari ini nanti juga bisa kita menumbuhkan bakat yang terpendam pada diri kita. Mungkin itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Noki yang telah memberikan pendapat. Kasih uang dulu kepada teman kita. Dikasih we. Dikasih we. Wow, Luar biasa. Jadi pentingnya kita mengetahui kecerdasan, macam-macam kecerdasan, terutama pada diri kita seperti yang Ibu Novi katakan. Dan karena kita berhadapan dengan peserta didik, maka secara keseluruhan kita juga harus bisa memahami peserta didik kita, mereka memiliki kecerdasan seperti apa. Yang pertama, kita harus tahu diri kita dulu, seperti Ibu Novi katakan. Kemudian kita imbaskan kepada peserta didik atau kita implementasikan kepada peserta didik. Karena jika kita sebagai guru tidak tahu kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, maka anak yang kita arahkan akan tersesat. Istilahnya, walaupun yang kita ajarkan akan tercapai, namun karena kecerdasan yang mereka miliki berbeda-beda, maka untuk mencapai tujuan tersebut akan lambat. Ya, ini ya, kalau di grup penggerak masih terbayang dengan materinya? Masih? Ini waktu masih bergerak di guru penggerak.
juga belajar tentang ini. Kalau masih tradisional, satu cara untuk semua murid, ya, yang kita lakukan, yang kita praktekkan di kelas, media pembelajaran yang kita gunakan, yang kita siapkan hanya satu cara. Kita tidak memikirkan bahwa dalam kelas ini memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Itu dulu. Tapi sekarang coba kita usahakan untuk mengganti polanya. Banyak cara sesuai minat dan bakat. Minatnya apa? Tapi cara yang kita tempuh itu bermacam cara. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya apa? Tapi untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya satu langkah yang kita lakukan, tidak hanya satu metode yang kita lakukan, berbagai metode untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, seputaran. Nah, dalam kenali potensi, kita juga harus mengenal peserta didik dengan gaya belajarnya. Gaya belajar ada berapa? 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Ibu pernah dengar gaya belajar visual? Apa itu gaya belajar visual? Lebih anak-anak lebih tangkap dengan menggunakan gambar. Boleh. Yang dimaksud dengan gaya belajar visual ini mungkin anak-anak lebih tertarik belajarnya dengan bentuk gambar, video, ilustrasi, poster atau apa hal yang menarik yang bisa dia lihat dengan secara visual. Ya, bisa dengan warna-warni yang menarik dia untuk belajar, mungkin dengan cara melihat gambar-gambar yang menarik, video, dokumentasi yang menarik. Iya, kita kasih uang lagi kepada Ibu Nopi. Kasih we. Kasih we. Dikasih o. Dikasih we. Wow. Biasa. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Mungkin sebelah sini bisa menjelaskan gaya belajar auditori itu seperti apa. Ibu Putri mungkin bisa, Ibu Putri? Ya. Semua bisa, karena kita guru. Cuman sekarang kita mengulang masa lalu, mengulang materi yang sudah kita pelajari. Silakan Ibu Putri. Kalau gaya auditori mungkin murid lebih suka sampaikan pesan ataupun mendengarkan guru yang ngomong di depan ataupun berdiskusi bersama kawan. Itulah audio. Iya, luar biasa Ibu Putri. Kita kasih Dikasih we. Dikasih o. We. Wow. Gaya belajar satu lagi sebelah sini berarti. Iya. Sekarang dengan gaya belajar kinestetik. Garis ini. Siapa yang mewakili, laki-laki atau perempuan? Iya, silakan Brahma. Ya, gaya belajar kinestetik ya. Menurut saya gaya kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan gerakan atau sentuhan. Nah, biasanya kita ada di videoka ya, yang langsung di gaya belajar gerakan. Belajar. Sudah Ibu? Iya. Luar biasa. Kasih we dulu. Kita kasih we juga. Kasih we juga dulu. Dikasih we. Dikasih o. Dikasih we. Wow. Benar sekali. Ketiga-tiga dari komentator kita tadi memang sudah mengarah gaya belajar visual lebih dominannya menggunakan mata, gaya belajar auditori dominannya menggunakan telinga, dan gaya belajar kinestetik lebih
ke tangan atau gerakan atau praktek langsung. Bisa dipahami tentang gaya belajar? Nah, saya kemarin pada kenali potensi ini saya lebih cenderung ke gaya belajar yang saya implementasikan kepada anak didik kita, yaitu kelas 8 ya, nah, kelas 8 lebih ke gaya belajar. Yang saya lakukan kemarin kegiatannya layanan klasikal, masuk kelas, pertemuan dengan peserta didik seperti yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Kemudian saya bagikan link kepada mereka untuk mengukur tes gaya belajar berdasarkan instrumen yang ada di akun Twitter peserta didik yang dibagikan dalam link. Ini hasilnya. Ya, kelas 2, kelas 8 Bu Rahma sebagai wali kelas, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada 3 gaya belajar yang saya lakukan kemarin. Memang secara online yang saya lakukan, yaitu dengan membagikan link ke akun Twitter peserta didik. Maka yang saya peroleh dari olahan data, dari entry data kemarin, 36% kelas 8 memiliki gaya belajar visual. Kemudian 32% auditori dan 32% kinestetik. Nanti saya akan juga bagikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memahami gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang ada di kelas 2 atau kelas 8. Iya, kan seperti yang kita lihat, anak didik kita di kelas aktif ya, aktif, tidak bisa duduk ketika Bapak Ibu sedang mengajar, ya kan? Kalau kita perhatikan secara kasat mata itu larinya ke gaya belajar apa? Kinestetik. Kalau dengan kasat mata gaya belajarnya kinestetik, tapi itu belum tentu. Karena yang mereka lakukan bukan merupakan gaya belajar, namun yang mereka lakukan adalah perwakilan dari karakter mereka yang mereka tunjukkan. Gitu. Gaya belajar yang sebenarnya setelah kita melakukan tes gaya belajar, karena gaya belajar ini ketika mereka fokus untuk belajar, ini yang mereka lakukan. Jika di sini kan ada yang kinestetik, Muhammad Zaki sesuai ya, sesuai dengan karakter ya. Mana Ilma audio ya, ya. Cocok ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat mana siswa yang memang sesuai dengan gaya belajarnya yang hasil dari tes kemarin. Jika tidak sesuai dengan gaya belajar, berarti mereka tunjukkan karakter, bukan gaya belajar yang mereka tunjukkan. Nah, Muhammad Husaini, kinestetik. Fasya. Ribut itu bukan berarti dia memiliki gaya belajar estetik, Bapak. Seperti yang saya bilang tadi, itu lari ke karakter. Misalnya di Fasya audio, memang dia seperti kalau misalnya mau belajar lebih mudah memahami ketika dia mendengar. Itu. Cuma kalau dia mulutnya itu nggak bisa kita bilang gaya belajar. Nah, dari hasil tes inilah nampak gaya belajarnya apa. Makanya saya sampaikan kepada peserta didik, jangan lihat kawan, isi sesuai dengan naluri yang ada di pikiran masing-masing.
yang sudah saya lakukan. Karena saya kemarin memang fokus kepada 2 jurus, yaitu kenali potensi. Saya dikenali potensi, lebih fokus lagi ke gaya belajar. Kemudian satu lagi, nah ini kegiatan yang saya lakukan di kelas. Nah, kegiatannya sampai tuntas. Saya kalau masuk kelas memang nggak cukup jam. Entah anak-anaknya bosan, entah enggak, nggak tahu saya. Yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran saya, mereka harus menempuh lebih dari 2 jam pelajaran. Itu yang terjadi. Tadi sudah saya ujar juga waktunya. Nah, ini kan. Kesimpulan dari kenali potensi, jurus kenali potensi adalah landasan awal yang wajib diterapkan oleh setiap guru, termasuk guru mata pelajaran dan wali kelas. Kemudian ini bukan sekedar tugas guru kita, itu perlu digarisbawahi, melainkan upaya mendasar untuk melihat setiap siswa sebagai individu yang unik. Jadi di sini bukan hanya guru kita yang melihat potensi yang ada pada peserta ini, kita guru juga harus melihatnya. Kemudian di jurus kedua, kelola emosi. Ini guru penggerak sudah paham ya, sangat paham dengan kelola emosi. Di sini kita lihat sekilas mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional. Bisa dibaca Ibu Hera? Pertama, kepedulian, itu sharing, relationship sebagai dasar pembelajaran selama pembelajaran dan pelaksanaan pelayanan BK hubungan antara murid dengan guru, mentor, instruktur adalah hal yang penting. Hubungan ini akan membuat murid bisa mengeksplorasi, berani bertanya, mengemukakan pendapat, bahkan mengekspresikan diri. Ya, bisa dipahami maksudnya? Bisa? Kelola emosi kepedulian kepada peserta didik yang kita lakukan jika di dalam suatu ruang kelas antara guru dengan peserta didik jiwanya tertekan, maka dia tidak akan berani bertanya, tidak akan berani memberikan pendapat apapun. Maka yang di sini perlu kita sebagai guru mata pelajaran khususnya, karena Bapak Ibu setiap hari berhadapan langsung dengan peserta didik, maka Bapak harus mampu mengelola emosi pada diri sendiri. Ya, kelas 2, kelas 8. Pagi yang cerah. Coba dipahami ya. Dan sebenarnya tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan berciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang nyeritin sepak bolanya ya keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecehan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka
suasana dan lingkungan akan terkendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, dari tontonan video tadi bisa Ibu pahami atau bisa memberi pendapat? Bisa. Ada tanggapan yang mau disampaikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video singkat tadi, intinya reaksi yang timbul baik buruknya itu tergantung bagaimana kita mengelola emosi. Apapun kondisi emosional kita, kalau kita betul-betul bisa memanage, bisa menguasai emosi dengan baik, maka reaksi yang timbul itu pasti positif. Karena seperti yang tadi di video, terorisme, ketakutan itu terjadi karena apa? Pengelolaan emosi yang tidak beraturan, tidak benar. Contoh, saya ingat satu kata-kata calon presiden kita Pak Anies Baswedan. Jadi beliau pernah mengatakan, ditanya oleh narasumber, kalau nggak salah Najwa Shihab, dia tanya begini, apa pendapat Anda tentang kecewa? Kecewa tentang emosi kan? Emosi dan perasaan. Saya lihat ini jawaban yang paling cerdas, yang paling saya dengar. Anies Baswedan menjawab begini, kecewa itu adalah rasa yang bisa dikelola. Kalau orang kecewa kan biasanya pasrah, tapi ini jawaban, kecewa itu rasa yang bisa dikelola. Kalau kecewa kita kelola, jadi sebuah hikmah kita ambil, kita jadi bisa lebih baik setelah kecewa itu. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola, kecewa itu akan membuat kita jadi lebih terpuruk, karena kita sudah pasrah dan kita down dan kita nggak bangkit. Tapi kalau bisa kita kelola, kecewa itu bisa menjadi stimulus, cambukan, bahkan semangat kita untuk bisa lebih baik lagi. Istilahnya kecewa itu bisa semacam kita mau lari, ambil ancang-ancang 2-3 langkah ke belakang, maka lari kita akan lebih kencang. Ya, saya rasa itu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ulika. Kita kasih bom lagi. Wow, luar biasa Pak Ulil ya. Betul sekali Pak Ulil. Kalau orang bijak, mereka biasanya lebih cerdas dalam mengelola emosinya. Karena kekecewaan yang terjadi akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya, untuk bangkit kembali. Daya lentingnya ada ya, tumbuh. Bapak Ibu selama ini sebagai termometer atau kulkas ya. Termometer. Jujur. Coba yang ibu rasakan selama ini sebagai termometer, emosinya naik turun sesuai dengan situasi atau stabilizer. Walaupun di luarnya panas, di dalamnya tetap sejuk. Seringnya sebagai termometer. Makanya sekarang kita belajar kelola emosi, mengenal emosi pada diri sendiri, kita coba
Nah, ini mengenal peta emosi. Itu happy. Coba yang bahasa Inggrisnya bagus, silakan diterjemahkan. Happy, excited, tender, scarlet, angry, sad. Happy bahagia, sad sedih, angry marah, Scarlet, scarlet apa scarlet? terkejut, Kaget. Excited itu kayak semangat, ya, antusias. antusias. Kalau tender apa nih kira-kira? Nggak tahu. Bukan. Coba buka kamus. Tender itu awal ya. Karena ini bahasa Inggris, tidak semua orang paham dengan bahasa Inggris. Tender. Gampang kali itu kalau ini. Kalau di pengadaan tender itu biasa. Tender itu boleh. Kasih sayang. Kasih sayang. Lebih ke kasih sayang. Itu hanya kalau di sini yang kita lihat dalam apa namanya ini roda emosinya. Dalam roda emosi hanya sebagian emosi yang ada di dalam roda. Masih banyak lagi emosi yang perlu kita pahami. Nah, ini lagi dalam sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Dia ada berapa komponen? 5 komponen. Ya. Yang pertama, ini guru penggerak juga sudah pernah diingat kembali ya tentang materinya. Ya. Kenapa komik? Ya. Ini kan ada 5 komponen yang harus kita pelajari dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama menyadari diri, yang kedua mengelola diri, yang ketiga mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat terampil berrelasi, yang kelima peduli sosial. Itu yang harus dimiliki dalam pembelajaran sosial emosional. Ini guru penggerak nggak asing kan? Yang PPG nggak asing juga, sudah belajar juga tentang hal ini. Oke, sekarang tinggal kita integrasikan ke dalam proses pembelajaran. Makanya dalam PPG sudah, dalam guru penggerak sudah kita pelajari. Sekarang kita mencoba mengenali kembali pembelajaran sosial emosional. Perlu kita buka-buka kembali karena tidak pernah kita pelajari kembali apa yang kita dapatkan akan sirna. Contohnya menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pikiran dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kemudian yang mengelola diri, contohnya saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Itu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Sebelum kita implementasi kepada peserta didik, maka Bapak Ibu perlu menanamkan pada diri sendiri dalam mengelola emosi Bapak Ibu. Di sini juga ada empati, mindfulness, komposisi, dan critical inquiry. Kalau empati merasakan jika kita terlalu peduli kepada
apa yang dia rasakan, saya juga paham, saya mengerti apa yang dirasakannya, sehingga sakitnya dia juga terbawa ke sakit kita. Itu jangan, perlu dikendalikan. Hah? Iya, harus bayar karena merasa empati, jadi dia menyumbang berapa uangnya? 100 juta karena empatinya besar yang dia miliki. Ini rasa empatinya dia tidak bisa dia kendalikan. Nah, kalau kita usahakan jangan sampai seperti itu. Boleh merasa empati, tapi jangan sampai kita akan terjadi sesuatu dengan orang lain yang memang tidak kita inginkan. Mindfulness, kesadaran pada diri kita ya, memiliki kesadaran diri. Kemudian conversation, memposisikan diri kita di posisi yang mana, gak terlalu tak campur kerjaan orang lain. Jangan terlalu kepo. Kemudian critical inquiry. Critical inquiry itu mampu memberi solusi kepada orang lain ya. Nah, Bapak Ibu pernah belajar tentang mengenali peta emosi, kenali kendali. Pernah belajar? Belum? Kenali sudah? Kendali belum ya. Di situ ada kotek, limbik, reptil. Pernah dengar apa itu? Mungkin lebih ke kayak tentang mengenali emosi juga, lebih ke sering marah-marah di otaknya. Iya. Kalau otak reptil. Iya. Kalau sering ini marah. Otak reptil, otak sering marah. otak sering marah. Iya. Kalau Nggak bisa mengenali. narkotek Ngetek tuh nggak tahu. nggak tahu. Limbik nggak tahu juga. Limbik mengatur emosi. Nah, di sini emosi itu dikendalikan oleh, letak emosi itu berada di otak. Maka segala sesuatu yang terjadi pada kita itu sumbernya dari otak. Di sini kan ada, mari ayo kenali otak kita. Karena dengan mengenali otak kita, kita bisa mengendalikannya. Bapak Ibu sudah kenal dengan otak sendiri? Sudah. Hah? Sudah. Mak, buka kartu nih. Mengendalikannya susah. Ya, Kenal sudah, mengendalikannya susah. Nah, di sini tadi kan ada narkotik. Saya kesini dulu ya, karena nggak ada pointer. Ini narkotik. Otak bagian atas paling besar ya kan. Nah, narkotik kalau diumpamakan dengan pawang, itu kalau diumpamakan dengan tangan. Kemudian di sini apa tadi limbik itu letaknya dia sifatnya merasa empati pada yang otak lain, netral ya, pusat emosi ya. Kemudian di sini reptil tadi, seperti Ibu Novi katakan, reptil itu kalau diumpamakan dia sebagai dinosaurus. Dinosaurus itu kalau kita dengar wow besar kan? Dia bisa mengendalikan emosi kita sehingga kita tidak mampu untuk
berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan jika pawang kehilangan kendali. Kenapa ada tangan? Ini ada hasil dari penelitian para ahli. Otak yang terjadi tadi istilahnya jika kita marah, bagaimana cara kita mengendalikan? Kita mengendalikannya dengan tangan. Ini bukan cerita saya, tapi ada ahli yang mengatakan sama saya. Berdasarkan penelitian ahli, untuk mengendalikan otak kita berada di tangan. Jika posisi tangannya seperti itu, ini emosi kita terkendali dengan baik. Kita merasa tenang, gitu. Pada saat kita berhadapan dengan orang yang lagi marah-marah, kita tenang. Ketika kita lagi sedih, ketika posisi tangan kita lakukan seperti ini, kita merasa tenang, tidak menggebu-gebu untuk menangis, ya kan? Nah, kemudian, ini yang tadi lintik kan? Nah, ini lintik bunglon ya. Kalau diumpamakan di tangan itu bunglon. Pada saat kita lagi marah, ini lebih mudah kita contohkan ke emosi marah saja ya. Ketika kita lagi marah, tangan kita seperti ini. Apa yang kita jepit? Yang terjepit itu apa? Jempol. Nah, ini terjepit kan? Nah, terus di bawahnya itu ada dinosaurus. Jadi kita jepit dia. Dinosaurusnya sudah dijepit oleh dirinya. Kemudian pada posisi selanjutnya, ini jika orang sedang marah-marah. Dinosaurusnya berkuasa, seperti Wolfie katakan tadi. Ya, tampar. Dinosaurus berkuasa, jadi tidak ada yang mengendalikan. Maka pada saat kita marah, kita coba dulu tangan ini, kita lipatkan jempolnya, kemudian pawangnya mengendalikan. Nah, coba Bapak rasakan, Bapak ini lagi emosi ini. Jadi emosi marah ya. Pada saat seperti ini kita tekan, maka otak kita akan bereaksi. Dipraktekkan. Iya, lagi sedih, lagi marah, lagi galau, lagi apa saja boleh dipraktekkan. Karena ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ahli, ini temuan para ahli. Makanya laki-laki pada saat dia mau berantem, tangannya tergepal kan? Ya. Kenapa tergepal? Pada saat dia mau meninju lawan, harus tepat sasaran. Kalau misalkan dia tinju lawannya sembarangan aja getar-getar, maka segala sesuatu yang dia lakukan tidak akan tepat sasaran. Ini dia coba dulu kendalikan emosi dia. Bagaimana posisi yang pasnya, makanya tinjunya akan terkena. Sekilas tentang ini bisa dipahami. Sama namuri lah. Sama namuri. Bisa kita lihat di video itu, yang berkuasa adalah sama-sama dinosaurusnya. Makanya di situ nggak ada kata-kata istilah kendali di situ, karena memang kita tidak kontrol lagi, Pak. Kenapa terjadi keributan antara siswa dengan murid? Nilai-nilai moralnya tidak ada di situ karena pawangnya tidak bekerja, tangan terbuka, ya. Makanya, ini nggak boleh dengan siswa kita berantem. Siswa juga seperti itu, tidak boleh dengan guru. Berarti itu ada pengendalian. Kalau ini tidak ada, dinosaurus berkuasa.
yang bisa kita lihat itu ada gumpalan tangan dan dinosaurus di tangan terbuka. Itu berarti pawang vs dinosaurus, antara si abang dengan si adiknya. Kalau yang abangnya tenang, dia tenang, sehingga waktu si adiknya marah, di situ entah marah, entah sedih, entah merengek-rengek kan. Ketika abangnya menanggapi tenang, ditenangkan, maka si adiknya akan tenang. Tidak ada perlawanan di situ, bisa dimenton. Nah, ini lagi jika kita emosi, maka apabila kita lakukan dengan tindakan akan terjadi kekacauan. Jika emosi, maka kita jeda sebentar, kita tarik nafas, baru melakukan tindakan. Nah, ini dokumentasi ketika saya melakukan layanan klasikal di kelas 7 sebelumnya. Dan hasil yang saya dapatkan, saya berikan ke instrumennya yang saya berikan, maka analisis hasil rata-rata tertinggi self awareness, karena saya di sini lebih fokus kedua komponen 2,5. Kemudian rata-rata terendah self management 1,2. Interpretasi siswa masih membutuhkan penguatan dalam kemampuan mengelola emosi dan stres belajar. Jadi dari tes dari instrumen yang saya lakukan di kelas 7, mereka harus ada penguatan kembali tentang pengelolaan emosi yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak penjelasan yang saya lakukan, sekarang Bapak Ibu bisa mengerjakan untuk memahami emosi yang telah kita jelaskan. Silakan dikerjakan, kemudian Bapak Ibu boleh mewakili. Nanti saya akan ajak siapa yang nanti akan saya suruh untuk membacakan setiap apa yang dikerjakan. Ekspresi gambar. Ada pula gambar caption pakai Vitalong. Kita lagi senang, Bapak. Lagi senang dah. Iya. Apa ya? TK belum habis dah jadi guru. Sudah bisa kita presentasikan atau kita nampak hasil kerja kita kepada teman-teman yang lain. Boleh. Boleh maju sebagai contoh di depan 4 orang relawan ya.
Ibu Nopi satu lagi, Bapak Ulil Ikram. Ibu Rahma mau maju ke depan. Ibu Rahma atau mungkin ada lagi yang lain mau boleh maju ke depan. Ada pula dia pula emosi dia. Ya, mungkin Ibu Putri mau maju. Ya silakan Ibu Putri. Madam Kiki temannya di depan. Kami Maju Koni. guru model. Maju Koni satu lagi. Kameramen. Ya, Ibu Rama bagaimana? Silakan Ibu Rama boleh. Makin banyak di depan, makin banyak model yang memang mungkin ekspresi yang dituliskan berbeda-beda. Ya, silakan dilanjutkan. Yang lain boleh dilihat, didengar apa yang disampaikan, mungkin nanti bisa ditanggapi, mungkin dan mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil gambar saya hari ini. Iya. Jadi lembar kerja yang sudah saya jawab di sini, pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahaman tentang emosi? Emosi adalah luapan perasaan ketika saya sedang merasakan marah, sedih, senang, kecewa, dan sebagainya. Kemudian soal yang kedua, gambarkan dan deskripsikan macam-macam emosi yang sering saya rasakan. Yang pertama, senang. Ketika saya menerima hadiah atau menerima transferan dari orang tersayang. Sedih ketika mendapat kabar orang tersayang sedang sakit atau musibah. Sebentar yang tersayang ya. Yang ketiga ada gambar kecewa di saat apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saya merasa kecewa. Kemudian yang terakhir ada gambar marah. Ketika janji yang sudah disepakati tidak ditepati dengan benar ya, seperti mungkin hanya itu 4 perasaan yang sudah saya deskripsikan. Yang soal yang ketiga, bagaimana cara saya mengelola emosi diri? Biasanya saya mengelola emosi dengan tarik nafas ketika saya berada mungkin lagi marah, mungkin mengelola emosinya bisa dengan menarik nafas dari hidung, mengeluarkan dari mulut, mindfulness. Atau biasanya sering juga saya mengelola emosi saya dengan cara meninggalkan atau tidak merespon. Misal ada orang yang marah-marah, saya tidak merespon atau meninggalkan untuk menjeda sesaat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kawan yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi? Mungkin ada pertanyaan? Bantah. Ada bantahan mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Lanjut. Bisa dilanjutkan, mungkin ada yang berbeda dari Ibu Nopi. Ya, silakan Ibu Poni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari soal yang pertama, pemahaman kita tentang emosi itu tidak jauh beda dengan Ibu Novita Sari. Iya. Menurut saya pemahaman emosi merupakan luapan suatu keadaan seperti sedih, gembira, senang, marah yang ditimbulkan atau dimunculkan dari dalam diri seseorang berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Adapun emosi yang saya dapatkan di soal nomor 2, poin nomor 2. Maaf ya. Ya. Coba diperhatikan gambarnya, ada warna-warninya ya. Nanti yang pertama itu emosinya marah.
ketika kerja itu selesai kita kerjakan. Yang selanjutnya sedih. Saya sedih sertifikasi belum cair-cair yang sementara palingnya dari kelas 9. Sakitnya ada di sini. Untuk mengelola emosi, yang pertama saya otomatis menenangkan diri terlebih dahulu, tapi kenyataannya tidak seperti itu sebenarnya. Pribadi saya, ketika keadaannya marah, saya terlebih dahulu marah, memaki-maki. Setelah itu baru, ngapain ya saya marah-marah, capek marah-marah? Nggak ada gunanya kan? Baru saya menarik nafas, menenangkan diri, dan mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Reform Yolanda. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Pas ya? Pas. Silakan Bapak Uli Ikram dilanjutkan. Oke. Oke. Diperlihatkan dulu hasilnya. Kalau- Kasih lihat dulu. Kalau mau difoto boleh. Atau kalau Minta tanda tangan ya Pak ya. mau diambil gambarnya nanti bisa WA saya. Iya. Mohon maaf ini tidak dijual di gede. Iya. Ya. Oke, yang pertama, bagaimana pemahaman kalian tentang emosi? Jadi menurut saya, emosi adalah reaksi yang melibatkan perasaan, pikiran, perilaku terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Jadi reaksi yang kita hadapi tentang suatu peristiwa. Yang kedua, gambarkan deskripsi macam-macam emosi yang sering Anda rasakan. Oke, yang pertama lihat. Ini agak mulutnya lebar, berarti senang. Iya. Senang. Deskripsinya, saya sangat senang apabila banking saya berbunyi. Atau Sertifikasi juga atau ya. DPG-nya cair. Tidak, DPG-nya cair. Marah. Ini saya nggak buat-buat, nggak ada pencitraan. Yes, Ini saya buat. Iya, iya. Saya sangat marah apabila sesuatu pekerjaan saya sudah bilang berulang-ulang tapi tidak dikerjakan. Itu marah. Ketiga, kecewa. Saya kecewa apabila usaha saya yang saya lakukan sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ini contohnya saya urus pindah dan sesuai harapan. Saya kecewa benar dari bulan 5 sampai bulan 11. Saya kecewa Bapak ya. Dari bulan 5 saya bolak-balik ke KPSN dan dinas tidak sesuai harapan. Yang ketiga, yang terakhir sedih. Ini pun nggak saya buat. Saya sangat sedih apabila melihat anak saya sakit dan tidak berdaya, tidak makan, lemas, ya. Dan yang terakhir, ini kebanyakan laki-laki. Biasanya jelaskan cara Anda mengelola emosi. Saya biasanya pergi keluar cari angin dengan merepet cari suasana baru untuk menenangkan diri atau menjauh dari tempat yang membuat saya sangat marah. Saya tidak bisa di situ. Saya akan kembali lagi setengah jam atau 20 menit. Perasaan saya sudah sedikit lega. Bukan hilang tapi sudah ada reda marahnya. Iya. Sekian Ibu. Menenangkan ya. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Ada tanggapan? Ya? Ada tambahan? Tidak. Yang lain? Tidak menanggapi Ibu Rama? Dari sekian yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi, tidak sesuai. Ya, terima kasih. Berarti juga sesuai semua ya. Silakan Ibu Putri. Yang teman yang lain kenapa meninggalkan kawannya? Tidak setia kawan namanya. Silakan didampingilah Bapak Ibu. Walaupun Bapak dengan Ibu sudah membacakan tentang emosi, tapi juga saya akan membacakan kembali karena saya ada di depannya. Iya, terima kasih Ibu. Emosi berarti menurut saya adalah perasaan yang muncul dari dalam diri seorang sebagai reaksi terhadap situasi tertentu. Misal berupa Bapak dampinginya nggak mesti di situ. sedih, takut, dan sebagainya. Berarti saya yang pertama adalah senang. Saya merasa senang ketika mendapat gajian di tempat saya bekerja. Realistis ya. Bentar lagi dikasih. Marah. Saya merasa kesal saat mengajari anak-anak murid, tapi mereka berlari-lari. Yang ketiga, sedih. Saya merasa sedih dikarenakan ketika saya hidup pada ayah saya. Iya.
Iya, terima kasih kepada rekan-rekan kita yang sudah mau mewakili tampil ke depan membacakan hasil kerja mereka masing-masing. Jadi bisa disimpulkan dari hasil yang kita paparkan tadi dalam pengelolaan emosi, Bapak Ibu memang sudah bisa memahami bagaimana cara mengelola emosi dan emosi apa saja yang memang sering terjadi pada diri Bapak Ibu. Bisa disimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Iya, silakan Bapak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat kesimpulan bahwa hari ini kita sudah belajar banyak, ya, meskipun tadi cuma 2 jurus tuh ya. Yang kenali potensi diri pertama ya. Iya, Kenali potensi diri sama satu lagi kelola emosional. Jadi saya rasa dua jurus ini atau 2 materi ini sangat penting sekali ya. Dimana awal dari sebuah pembelajaran kita harus kenali dulu potensi peserta didik kita. Kenapa? Anak-anak tidak mungkin memiliki semua potensinya sama seperti yang tadi kita lihat di gambar. Potensi ikan dan potensi monyet itu berbeda. Kalau kita menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan bodoh seumur hidup karena itu bukan kerjaan dia dan dia tidak punya potensi ke situ. Dan yang kedua adalah kelola emosi. Ini juga sangat penting ya, karena situasi belajar sangat ditentukan anak-anak ini senang, tenang ataupun fokus tidaknya anak-anak belajar itu tergantung bagaimana emosi dia. Jadi kalau kita bisa membentuk atau mengelola emosi dengan baik, terutama diri kita sendiri, otomatis pembelajaran kita itu akan menyenangkan. Kenapa? Situasi yang menyenangkan sangat menentukan bagus tidaknya kualitas pembelajaran. Saya rasa sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi tambahan dari kawan-kawan yang lain? Ada? Sudah ya? Pas. Terima kasih Bapak Uli sudah mewakili temannya. Jadi dapat disimpulkan kenali potensi dan kelola emosi itu sangat dibutuhkan bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk peserta didik kita. Karena kita sebagai guru bukan hanya memberi pelajaran kepada peserta didik, namun kita dituntut untuk mampu mendidik peserta didik dengan baik. Di sini saya sudah membagikan lembar refleksi kepada Bapak Ibu di grup. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan dan mengirimkan kepada WA saya atau dari saya sebagai di WA pribadi saya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mengikuti, yang sudah berpartisipasi penuh untuk mengikuti pembagian atau pembahasan berbagi praktik baik dengan 7 jurus DK. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.